nanti kita mengusulkan PJ. Agar penanganan kemiskinan 14.000 yang ekstrim ini bisa tertangani di tahun 2020. DPRD Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk hasil Pilkada serentak tahun 2018 dan pengesahan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Dihadiri oleh pejabat Forkopimda dan OPD Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 5 Agustus 2023. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi menyampaikan, masa jabatan Bupati Nganjuk hasil Pilkada serentak tahun 2018 akan berakhir pada tanggal 23 September tahun 2023 dan sehari setelahnya langsung diisi oleh pejabat Bupati Nganjuk baru. Hanya proses pemberhentian Bupati Nganjuk tersebut diumumkan oleh pimpinan DPRD melalui rapat paripurna. Sedangkan pengesahan pemberhentiannya sesuai akhir masa jabatannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, DPRD Nganjuk sudah mengantongi 3 nama calon untuk diusulkan menjadi pejabat Bupati Nganjuk dan mulai menjabat pada tanggal 24 September 2023. 3 nama calon tersebut masing-masing Nur Solekan Sekda Nganjuk, Muhammad Yasin Inspektorat Nganjuk, dan Sri Handoko Taruna dari Kementerian Dalam Negeri. Bahwa rapat hari ini, rapat paripurna, ada beberapa agenda, salah satunya adalah tentang usulan ataupun pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk masa baktinya 2018-2023. Ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa memang bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang hasil Pilkada serentak 2018 diumumkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD lewat paripurna, yang pengesahan pemberhentiannya sesuai dengan akhir masa jabatannya nanti oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sifatnya pimpinan DPRD hanya mengumumkan. Ya, ini kemarin kita juga sudah terima surat dari Gubernur tanggal 13 Juli untuk segera mengusulkan pemberhentian melalui Gubernur. Nanti pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian itu melalui Gubernur, karena wakil pemerintah dari pemerintahan pusat yaitu Gubernur. Jadi tahapan pertama memang usulan pemberhentian, baru nanti kita mengusulkan PJ. PJ ini berarti mulai bertugas tanggal 24 September sesuai dengan SK habisnya Bupati tanggal 23 September 2023. Untuk sementara memang ada 3 nama yang sudah muncul di rapat pimpinan fraksi kemarin. Salah satunya adalah Pak Sekda, Pak Nur Solekan, ada juga muncul namanya Pak Muhammad Yasin yang dulu pernah jadi Sekda, sekarang di Inspektorat, dan ada lagi namanya Sri Handoko apa siapa ya? Yang di Kementerian Jakarta sana, tapi asli orang Nganjuk. Kalau kita di DPRD penting orangnya ini bisa koordinasi, bisa sinergi, dan punya ghirrah untuk membangun Kabupaten Nganjuk, karena lumayan lama ini, 1 tahun lebih. Bahkan kalau kita hitung 3 APBD, maka harus betul-betul orang yang pas. Nur Solekan, salah satu pejabat yang disebut sebagai kandidat pejabat Bupati Nganjuk menggantikan Marhen Jumadi, menyampaikan hasil rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai calon pejabat Bupati, Nur Solekan sudah menyiapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pejabat Bupati Nganjuk, yaitu menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD menuju Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2024.
karena tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi RPD Kabupaten Nganjuk atau transisi dari RPJMD tahun 2023 ke RPD tahun 2024. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan pengumuman dari pimpinan DPRD untuk rencana pengusulan pemberhentian Bupati terpilih tahun 2018-2023 yang insya Allah mungkin Senin akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Dan ini adalah sebuah proses yang harus segera dilalui ketika Pak Bupati nanti akan berakhir di tanggal 24 September 2023. Jadi serentak seperti itu untuk pengusulan masing-masing kepala daerah, masing-masing daerah, kabupaten kota yang berakhir tanggal 24 September ini sudah proses untuk pengusulan pemberhentian. Kalau secara resmi memang belum, tapi belum ada pengumuman dari DPRD, hanya permintaan data dokumen untuk kelengkapan pengusulan PJ Bupati Kabupaten Nganjuk sudah diminta oleh pimpinan DPRD dan kami akan melengkapi. Kalau langkah kami hanya mengalir saja, yang terpenting adalah bahwa kita harus betul-betul menyiapkan diri ketika nanti akan ditunjuk menjadi PJ, ya tentunya kita harus siap karena kita sebagai kader pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dan program-program yang saat ini atau mungkin nanti tahun 2024 itu adalah merupakan tahun pertama bagi rencana pembangunan daerah RPD Kabupaten Nganjuk, di mana RPD ini merupakan RPJMD transisi karena tahun 2018 sampai 2023 ini kan sudah habis rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk habis, sehingga pemerintah daerah menetapkan saat ini RPD 2024-2026 yang itu merupakan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD transisi. Nah, di situ ada beberapa prioritas di tahun 2024 sampai 2026. Pemerintah daerah ini harus melaksanakan apa? Di antaranya ada 7 program prioritas yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah daerah, dan nanti pada tahun 2026 barulah Bupati terpilih yang hasil pemilihan tahun 2024 itu nanti akan membuat RPJMD. Karena RPJPD itu akan berakhir tahun 2025, rencana pembangunan jangka panjang daerah mulai tahun 2005 sampai 2025 itu akan berakhir di 2025. Otomatis RPJMD nanti akan mengacu pada RPJPD tahun 2025. Sehingga RPJMD nanti akan dibuat tahun 2026. Yang membuat adalah Bupati terpilih tahun 2024. Sehingga harus ada kesinambungan. Kalau tahun 2024 kan otomatis harus menjalankan yang sekarang sudah direncanakan prioritas-prioritas pembangunan itu. Harus mengetahui secara persis kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk seperti apa. Contoh misalkan di prioritas pertama adalah penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kemiskinan ini selaras dengan amanat dari instruksi Presiden untuk penanganan kemiskinan ekstrim, di mana Kabupaten Nganjuk saat ini ada 14.000 masyarakat miskin ekstrim yang itu tahun 2024 harus tertanggulangi. Dan di 2024 kita sudah membentuk dimulai tahun 2023 sudah membentuk tim penanggulangan kemiskinan di kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, tinggal nanti mengoptimalkan pekerjaan mereka atau kinerja dari tim ini berkesinambungan, saling sinergi agar penanganan kemiskinan 14.000 yang ekstrim ini bisa tertangani di tahun 2024.